أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله وبدوام ملك الله، أما بعد. أقوم هنا الآن في هذه الليلة الشريفة، يعني في الفصل التربية ب سأكون رئيس الجلسة أو وسيطي من فرقتي الثالثة، يعني في مراجعة تمهيدية اللغة العربية. أما فرقتنا الآن يعني يتكون عن 4 أنفر. يعني الأول عندي نفسي محمد الفطاني، والثاني محمد أسدر، ثم الثالث محمد أقبل الظلبي، والرابع يعني الأخير محمد علي الصفوان. طيب، بعد ذلك سأبين إليكم جميعا عن موضوعنا في هذه الفرصة الغالية، يعني في درس 11، يعني عن قاعدة ليس. يعني في تلك القاعدة هناك 6 ضمائر. يعني الضمير الأول يعني أنا، ثم نحن، ثم هو، ثم هي، ثم أنت، وكذلك أنت. أما أنا في قاعدة ليس يعني يتغير إلى لست، من ليس إلى لست. ثم في ضمير نحن يعني من ليس يتغير إلى لسنا. ثم الثالث يعني في ضمير هو يعني لا يتغير، هو يعني ليس، خلاص يكفي. ثم الرابع يعني هي. أما هي من ليس يتغير إلى ليست. ثم الخامس يعني في ضمير أنت من ليس يتغير إلى لست. ثم الأخير السادس يعني في ضمير أنت. في ضمير أنت هنا يعني من ليس يتغير إلى كلمة لست. ممكن هذا فقط منا عن مقدمة هذه الفرقة، وبعد ذلك سيبين إليكم من أصحابي وأصدقائي من محمد أسدر، ثم أقبل طلبي، وكذلك علي صفوان. ممكن هذا فقط مني لمقدمة هذه الليلة. شكرا على حسن اهتمامكم. وأخيرا لو مثلا عندي الأخطاء الكثيرة في تكلمي وفي لساني هذا سأستعفيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركatuh. Sobabul khair, alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya Muhammad Asdar dari kelas Tarbiyah B kelompok 3 Bahasa Arab dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan akan menjelaskan materi pembelajaran ke-11, yaitu penggunaan laisa dalam bahasa Arab.
khususnya pada bagian laisa dan laisat. Nah, tetapi sebelum kita membahas penggunaan laisa dan laisat dalam bahasa Arab, kita terlebih dahulu akan membahas mengenai isim mudzakkar dan isim muannas. Kenapa? Karena isim mudzakkar dan muannas itu berpengaruh dalam penggunaan laisa dan laisat dalam bahasa Arab. Yuk kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu mengenai mudzakkar dan muannas. Yang pertama, mudzakkar. Apa sih itu mudzakkar? Jadi, mudzakkar adalah isim atau kata benda yang menunjukkan pada jenis laki-laki. Jenis laki-laki bisa berupa seseorang ataupun benda. Contohnya, misalnya kitabun artinya buku, maktabun artinya meja, qalamun artinya pena, kursiyun artinya kursi, dan tilmidun artinya siswa laki-laki. Kemudian yang kedua yaitu muannas. Apa sih itu muannas? Jadi muannas adalah isim atau kata benda yang menunjukkan pada jenis perempuan atau wanita. Seperti seseorang, misalnya Zainab. Kemudian kata benda. Contohnya di sini yaitu yang pertama saburotun. Saburotun yaitu papan tulis. Kemudian nafidatun jendela, kurrosatun buku tulis, misporun yaitu penggaris, dan tilmidatun yaitu siswa perempuan. Nah, kemudian bagaimana caranya kita untuk membedakan mana kalimat yang mudzakkar dan mana kalimat yang muannas? Nah, jadi caranya kita untuk membedakan mana yang mudzakkar dan muannas yaitu yang pertama untuk mudzakkar. Kata mudzakkar itu tidak diikuti oleh ta marbutah. Nah, seperti contoh kitabun, maktabun, qalamun, tilmidun itu tidak diikuti oleh ta marbutah, tapi diikuti ujungnya semuanya akhirannya bun, yun, mun. Nah, jadi itu salah satu yang membedakan dari muannas. Kemudian bagaimana caranya kita untuk membedakan mana itu kata muannas? Nah, kata muannas itu selalu diikuti oleh ta marbutah. Nah, contohnya saburotun, nafidatun, kurrosatun, tilmidatun, mistorotun. Akhirannya semuanya diikuti oleh ta marbutah yaitu tun, 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 tun. Jadi itu salah satu cara agar kita dapat membedakan mana yang mudzakkar dan mana muannas, sehingga nanti ketika kita menggunakan kata laisa dan laisat kita bisa mudah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penggunaan laisa dan laisat. Apa sih artinya laisa dan laisat? Jadi laisa dan laisat memiliki pengertian yang sama, yaitu bukan atau tidak seperti itu. Kemudian laisa itu digunakan untuk benda atau orang yang mudzakkar, sedangkan laisat digunakan untuk benda atau orang yang muannas. Nah, makanya tadi sebelum saya membahas tentang laisa dan laisat, saya membahas terlebih dahulu mengenai mudzakkar dan muannas. Agar apa? Agar
kita mudah untuk belajar laisa dan laisat. Baik, yang pertama akan saya bahas yaitu penggunaan laisa. Di sini saya sudah ada contoh, yaitu laisal qalamu tahtal kitabi bal 'alal kitabi. Artinya laisal qalamu, bukanlah pulpen, qalamu itu pulpen, tahta di bawah, kitabi buku. Jadi laisal qalamu tahtal kitabi, bukanlah pulpen ini di bawah buku. Bal, tapi, alal kitabi, tapi di atas buku. Jadi misalnya ada buku, kitabun, kemudian pulpen. Laisal qalamu, bukanlah buku, bukanlah pena atau pulpen ini, tahtal kitabi, di bawah buku. Jadi pena ini bukanlah berada di bawah buku, tapi berada di atas buku. Nah, jadi ini salah satu contoh penggunaan laisa dalam kalimat bahasa Arab. Kemudian setiap ada kata laisa pasti diikuti oleh bal atau tapi. Nah, selanjutnya kenapa di sini kita menggunakan laisa? Ayo, kenapa? Nah, kita menggunakan laisa karena kita lihat di depannya katanya yaitu qalamu atau qalamun, pulpen, dan qalamun ini adalah mudzakkar. Jadi kita menggunakan laisa atau laisat itu dilihat lagi kalimat setelah laisa atau laisatnya itu dia mudzakkar atau muannats. Kalau mudzakkar berarti menggunakan laisa, tapi kalau dia muannats berarti dia menggunakan laisat. Sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu penggunaan laisat dalam bahasa Arab. Di sini saya sudah menuliskan contoh, yaitu laisatis sabburatu wara'al maktabi bal amamal maktabi. Artinya laisatis sabburatu, laisati itu bukanlah, sabburo yaitu sabburatun, papan tulis. Wara'a, wara'a itu di belakang. Maktabi yaitu meja. Jadi laisatis sabburatu wara'al maktabi, bukanlah papan tulis di belakang meja. Bal, tapi, amamal maktabi, tapi di depan, amama di depan meja. Kemudian kenapa di sini kita menggunakan laisat? Karena kalimat setelahnya yaitu dia muannats. Jadi saburatun seperti yang sudah kita contohkan sebelumnya, saburatun yaitu dia masuk dalam muannats. Jadi teman-teman harus mengerti mana yang kalimat atau kata yang mudzakkar dan mana yang muannats agar kita mudah dalam penentuan penggunaan laisa dan laisat. Ya, jadi di sini menggunakan laisa, laisat karena di awalnya yaitu dia muannats, saburatun. Jadi demikianlah penjelasan mengenai materi pembelajaran ke-11 dalam buku Bahasa Arab Jilid 1 ini yang digunakan oleh dosen kami yaitu Ustaz Yasser.
Nah, jadi sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbil Tolabi dari kelompok 3 Bahasa Arab. Saya akan menerangkan tentang kaidah penggunaan kalimat laisa dalam bahasa Arab pada bagian dhamir anta dan anti. Lah, adapun dhamir anta yang tadinya laisa berubah menjadi lasta. Sebaliknya, dhamir anti berubah juga menjadi lasti. Saya berikan contoh. Nah, contoh yang pertama. Lasta jahilan bal anta alimun. Lasta pakai fathah ya. Nah, ini menunjukkan kamu itu laki-laki. Kamu bukan orang yang bodoh, bal, melainkan orang yang alim. Nah, contoh yang kedua. Lasti qobihatan bal anti jamilatun. Nah, lasti pakai kasroh. Ini kasroh, ini fathah, beda ya. Nah, lasti qobihatan bal anti jamilatun. Lasti qobihatan, kamu bukan wanita yang jelek. Bal, melainkan lagi ya. Bal anti jamilatun, melainkan kamu itu wanita yang cantik. Nah, teman-teman tahu gak kenapa jahilan dan alimun tidak menggunakan tak taknis? Beda ya, ini sama ini beda. Nah, tak taknis hanya merujuk pada perempuan. Kalau laki-laki tidak usah dipakai tak taknis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Sofwan dari kelompok 3 Bahasa Arab. Saya akan menjelaskan tentang kaidah penggunaan kata laisa dalam bahasa Arab pada bagian dhamir ana dan nahnu. Masuk ke penjelasan dhamir ana yang tadinya laisa menjadi lasti. Kemudian dhamir nahnu yang tadinya laisa menjadi lasna. Dan menuliskan contohnya. Ini kita kasih mainan sendiri. Dia yang ngomong sendiri. Iya. Terus ngomong. MC gimana? Kalau bukan doang. Lalu ini kita akan mempelajari tentang enggak itu gini. Sisitasnya dan jemaah. Saya kalau bisa bukan ini ada
Ana menjadi lastu jahilan bal alimah. Saya bukanlah orang yang bodoh, tetapi orang yang pintar. Dan nahnu, kami lasna muallimina bal talabun. Kita bukanlah seorang pengajar, tetapi kita adalah seorang pelajar. Kita adalah seorang pelajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, حسنا أيها الإخوة والشباب المتميزون، يعني معهد القرآن بجامعة الدراسات لعلوم القرآن PTIK جاكرتا. نمضي إلى الاختتام، يعني في مراجعة تمهيدية اللغة العربية من فرقة الثالثة، يعني محمد الفطاني، محمد أسدر، محمد الطلابي، والأخير محمد الصفوان. لقد بينا إليكم جميعا عن هذا الدرس، يعني الحادي عشر، يعني في قاعدة ليس، يعني في 6 ضمائر من ضمير هو وهي وأنت وأنت وأنا والأخير نحن. ممكن هذا فقط منا الذي قد بينا إليكم. عسى الله أن يسهل أمورنا جميعا ونفهم فهمنا جميعا عن هذا الدرس، ونشكركم جزيل الشكر أيضا لأن في سماعتكم وفي مبالاتكم وفي اهتمامكم إلى هذا البيان، ونستعفيكم من جميع الأخطاء والخطأ الذي قد عملنا في هذه الليلة الشريفة. طيب، عسى الله أن يجعلنا من وبين العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونقرأ الدعاء لكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. وأخيرا الله الموافق إلى أقوم الطريق، ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع النجاح في حياتنا إن شاء الله.